Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How's it going? How's life? Welcome back with me. Hari ini kita akan belajar lagi tentang kalimat-kalimat yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris. Ada 30 kalimat hari ini yang kita bisa pakai, sangat pendek, sangat mudah, dan paling sering dipakai untuk practice ya. Nah, praktek ini lebih baik tidak terpisah ya. Kalau kita menghafalkan satu kata dan terpisah tidak dalam satu ekspresi, kita akan kesulitan mencari konteksnya. Hari ini kita akan belajar 30 kalimat pendek yang paling sering dipakai untuk bisa segera dipraktekkan. So, kita bisa just ya. So, you can start practicing your English. So, you can start speaking ya. So, we start with number 1. Thank you so much. Thanks so much. Ini dipakai untuk mengucapkan terima kasih ya. Mudah ya, yang pertama sangat mudah. Thanks so much. Thanks so much for driving me home. Thanks so much for listening to my video channels. Thank you so much for loving me. The second sentence, kalimat yang berikutnya adalah I really appreciate it. I really appreciate it. Saya sangat menghargainya. Ini digunakan untuk mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan kepada hal, bantuan atau apapun yang dilakukan orang lain. I really appreciate. Ini sangat berguna ya. Okay, I really appreciate. Thank you so much. Thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. Thank you so much for calling. Thank you so much for letting me know. I really appreciate it. The next sentence is excuse me. Kalimat pendek yang sangat berguna. Excuse me, ekspresi yang kita pakai untuk mengatakan permisi atau politeness, sopan ya, untuk memulai meminta tolong, bertanya waktu, dan seterusnya. Contohnya, excuse me, do you know what time it is? Number 4, I'm sorry. I'm sorry. Variasinya adalah I do apologize. Tapi kalau I'm sorry itu ya cukup ya, normal. Kalau I do apologize kelihatan intentionnya benar-benar ya. Meaning saya minta maaf ya. I'm sorry for being late. I do apologize for being late. Kalimat berikutnya adalah what do you think? What do you think? Bagaimana menurutmu? Ini untuk meminta pendapat ya. The house should be renovated. What do you think? Gitu ya. Jadi ini sering kita pakai untuk mengecek pendapat orang lain dengan pendapat kita ya. What do you think? What do you think? What do you think? Full expression is how does that sound? How does that sound? Artinya adalah menurutmu bagaimana? Variasi dari what do you think ya. How does that sound? We could have dinner at 6 and then go to a movie. How does that sound? Oh, that sounds great. That sounds great. Tadi sudah saya sebutkan ya. That sounds great. Kedengarannya bagus, menarik, oke. What about dining out at a seafood restaurant tonight? That sounds great. Jadi kita mengucapkan that sounds great untuk mereply, membalas ketika kita setuju dan menganggap ide itu bagus. That sounds great. Kedengarannya bagus, kedengarannya menarik. Oh, never mind. Never mind. Oh, never mind. Tidak apa-apa ya. Digunakan ekspresinya untuk menyatakan kelapangan dada kita untuk menerima sesuatu yang oke, rapopo gitu ya. Never mind. Oh, never mind. Sorry John, I cannot accompany you to the library tomorrow. Never mind. I can go by myself. Nggak apa-apa gitu. Never mind. I'm learning English. I'm learning English. I'm learning English. Ekspresi ini artinya adalah saya sedang belajar bahasa Inggris. Kita memberitahu kepada orang bahwa saya sedang belajar bahasa Inggris, saya belum keren-keren banget. I'm learning English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Ini salah satu ekspresi yang bagus dan dipakai biasanya ketika kita baru melatih bahasa Inggris kita dengan orang lain. My name is Erlinda and I'm learning English. My name is Fitri and I'm learning English. I don't understand. I don't understand. Saya tidak paham. Saya tidak mengerti. Sorry, I don't understand. The politics seems very confusing. Ini ekspresi yang kita gunakan untuk menunjukkan ketidakmengertian kita tentang satu hal, satu pembicaraan, atau satu topik, atau satu ide yang kita memang tidak paham. I don't understand. Simple, lugas ya. I don't understand. I don't understand. Sorry, I don't understand.
kalau kita ingin meminta seseorang lain karena ngomongnya nggak jelas, atau mungkin kita kesulitan mengikuti ngomong apa tadi, kita pakai ekspresi ini ya. Could you repeat that please? Could you repeat that please? Bisa diulangi tidak? Tolong diulangi dong. Could you please repeat that? Bisa divariasi juga ya. Could you repeat that please? Could you please repeat that? Boleh ya. Or you can use, could you say that again? Could you say that again? Could, L-nya nggak kebaca ya. Could you say that again? Tolong diulangi, sama artinya, tapi ini mungkin lebih ke, ya tidak terlalu sopan-sopan banget ya, tapi ya sedang lah ya. Could you say that again? Ke teman ya, boleh ya. Could you say that again, please? Ya, bisa diulangi, tolong. Thank you, that helps a lot. Thank you, that helps a lot. Terima kasih ya, tadi sudah banyak membantu. Terima kasih, sangat membantu. Ekspresi ini digunakan untuk menyatakan terima kasih kita dan mendeklarasikan bahwa bantuan itu sangat membantu Anda gitu ya. Thank you, that helps a lot. What's your name? My name is Fitri. How do you spell that? Nah, ada ekspresi how do you spell that? Fitri, how do you spell that? F-I-T-R-I. Jadi ada ekspresi how do you spell that ketika kita mengklarifikasi, pengen cari tahu cara ejaannya bagaimana. Ini biasanya kalau kita kenalan, namanya susah. How do you spell that? Atau mengucapkan sebuah tempat ya yang cukup sulit untuk kita mengerti. So you can say, how do you spell that? What does it mean? Or what does blah 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 mean? What does vulnerable means? What does titik-titik, kemudian kita kasih mean ya. What does it mean? Itu kita isi untuk kata yang kita ingin tanyakan. Itu artinya apa gitu ya. Apa arti dari apa disebutkan katanya. What does metropolis mean? Gitu ya. What do you mean? What do you mean? Maksudmu apa? Maksud lo apa? Maksudmu apa bro? Itu artinya ya. Ini gunakan untuk mengklarifikasi ketika seseorang mengungkapkan sesuatu dan kita kurang paham. Oke? Kita boleh pakai what do you mean? Maksudnya apa toh? Hi, I'm John. Hi, I'm Andy. Hi, I'm Michelle. Hi plus I am, jadi am ya, I'm Andy, I'm John. Jadi ini untuk memperkenalkan nama. Ya mengurangi lah variasinya biar kalian tidak monoton. Biasanya my name is ya kelihatan standar ya. Kalian boleh pendekkan dan ya biar lebih simple dan lebih mirip native ya. I'm Fitri, I'm John, I'm Michelle. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Senang bertemu Anda. Ini digunakan untuk mengakhiri ketika kita bertemu dengan orang baru, teman lama atau dan acquaintance dan seterusnya ya. Ekspresi ini kita gunakan ketika berpisah sih biasanya ketika okay, thank you. See you sometime. Ya, see you when I see you. Nice to meet you. Nice to meet you. Jawabannya juga sama ya. Nice to meet you. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Kalau disambung nyeret ya. Where are you from? Where are you from? Dari mana asalmu? Ini kita bisa menanyakan asal ya dari seseorang yang kita baru kenal atau kita baru ngobrol ya. Where are you from? Where are you from? Where are you from? What do you do? What do you do? What do you do? Ini digunakan untuk menanyakan pekerjaan Anda apa. Kamu kerjanya apa sekarang? What do you do? Gitu ya. Atau variasinya, what do you do for living? Itu berarti untuk menanyakan pekerjaan Anda apa. How do you like the food? How do you like the food? Bagaimana? Ini digunakan untuk menanyakan gimana kamu suka nggak atau gimana kamu suka nggak makanannya. How do you like the food? Kita ingin menanyakan bagaimana pendapat seorang tentang makanannya. Biasanya kalau baru pindah ke kota atau negara yang lain, kita bisa tanyain, how do you like the food? Why it's all spicy and I'm struggle, my stomach is upset, misalnya ya. How do you like the food? Can I get your phone number? Can I get your phone number? Can I get your phone number? Nah ini untuk ketika kita sudah berbicara dan punya kenalan baru, biasanya kita akan bertukar HP atau meminta nomor telepon atau yang lain ya. Biasa kita pakai kalimat ekspresi ini ya. Can I get your number?
Variasi yang lain adalah are you on Instagram? Are you on Facebook? Apakah Anda ada punya akun Instagram? Follow ya, dan seterusnya. So we can use this. Are you on Instagram? Are you on Facebook? Gitu. How can I help? How can I help? Ini ekspresi yang sangat sering saya pakai ketika kita ingin menawarkan bantuan. Tapi kita nggak tahu dia butuh apa. Kita tahunya dia bingung atau dan seterusnya. Pokoknya kita nawarin being generous ya. So we can say, how can I help? Ada yang bisa saya bantu? Oke, how can I help? I'll be with you in a moment. I'll be with you in a moment. Artinya adalah saya akan kembali sebentar. Bentar ya, tunggu sebentar aja. So you can say, I'll be with you in a moment. Please wait ya. What time is our meeting? What time is our meeting? Jam berapa rapatnya kita ini? What time is our meeting? What time is our class? Silakan divariasikannya. Artinya adalah rapat kita, kelas kita jadwalnya jam berapa? Please call me back at 7. Please call me back at 9. Please call me back at 4. Nah, please call me back at ini adalah untuk menyatakan tolong telepon lagi jam berapa ya, atau silakan telepon kembali jam sekian ya. Ini ekspresi yang penting ya. Sorry, my bad. Sorry, my bad. My bad. Ini mungkin tidak formal tetapi sering terdengar dan kita agak bingung. Ini my bad artinya apa? Ini digunakan untuk mengekspresikan ketika kita berbuat salah dan kita ngaku gitu, minta maaf langsung. Saya jalan di kantor, di office, nyenggol kopi, tumpah. Oh, sorry, my bad. Sorry, my bad. I do apologize. Gitu ya. My bad di sana grammatically incorrect tapi practically speaking ini sering dipakai. Sorry, my bad. Sorry, my bad. My bad. No worries, no problem, that's okay, I'm fine, it's okay, no bother. Itu artinya semuanya adalah tidak masalah, tidak apa-apa. Untuk mengekspresikan sesuatu yang kita nggak apa-apa sih. Oke, alright. That's a wrap. I think that's all for today. I hope you learn something. Nah, dari 30 ekspresi pendek tadi, saya yakin semuanya sudah banyak yang tahu artinya dan bahkan sudah hafal. Tetapi how many time do you practice this? Apakah sudah sering dipakai atau mungkin tidak sama sekali, hanya tersimpan di memori? So it's time for you to practice. The idea of me sharing this is not only to tell you if you don't know yet, but also to practice soon ya. Tetapi juga untuk praktek segera. Nah, itu yang penting kita lakukan. Kalau mau belajar bahasa Inggris cepat, praktek simple tetapi dipakai ya. Excuse me, my bad. Dan seterusnya. Okay? I hope you learn something today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.